DRP ini? Apakah dibiarkan saja atau mungkin ada perlakuan khusus? Misalnya, kalau efek samping obat, bisa jadi obatnya dihentikan, kemudian diganti dengan obat lain ya. Atau kalau ada interaksi obat, nanti bagaimana bentuk interaksinya dan solusinya bagaimana? Apakah bisa diatasi dengan memberikan jeda waktu, atau ternyata solusinya adalah menurunkan dosis atau mungkin mengganti dengan obat lain yang sejenis. Nah, ini. Kemudian harapannya juga ya pada mata kuliah ini nanti kalian juga bisa melakukan monitoring pengobatan. Jadi ketika pasien sudah diberikan obat, maka perlu dimonitor baik terkait dengan efektivitas terapinya atau mungkin terkait dengan efek samping yang berpotensi terjadi pada pasien. Nah, untuk penilaiannya nanti ini bisa dari studi kasus ya, bisa juga dari penugasan terstruktur ataupun ada juga ujian tertulis. Nah, untuk CPL-nya ada 3 di sini. CPL yang pertama harapannya nanti kalian bisa menguasai teori, metode, aplikasi ilmu ataupun teknologi farmasi ya. Kemudian mulai dari farmasetika, kimia farmasi, farmakologi dan farmakoterapi, ada konsep dan aplikasi ilmu biomedik ya, terutama yang berhubungan dengan anatomi manusia ya. Kemudian fisiologi, patofisiologi, kemudian berkaitan juga dengan konsep farmakoterapi dan pharmaceutical care, farmasi praktis ya, serta mungkin butuh ya kalkulasi dosis misalnya ya, kemudian epidemiologi ataupun pengobatan berbasis bukti dan juga farmakoekonomi. CPL yang kedua, harapannya nanti kalian mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data, menggunakan pendekatan berbasis bukti dan dalam perancangan ya. Kemudian mungkin terkait juga dengan pembuatan atau penyiapan obat ya. Kemudian pendistribusian, pengelolaan, dan atau pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Nah, di sini untuk yang saya apa yang sudah ditawarkan ya kepada praktisi kemarin itu terkait juga dengan kemoterapinya. Nah, di mana kemoterapi itu mulai dari eh, kuliah mengenai protokol terapi, termasuk juga dengan penyiapan kemoterapinya. Kemudian alat kesehatan apa saja yang dibutuhkan, terus pemberian kemoterapinya itu menggunakan eh, alat-alat apa saja. Itu juga kami tawarkan ke praktisi. Nah, harapannya nanti ya setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, kalian nanti juga bisa membuat ya ataupun menyiapkan obat-obat sitostatik serta bagaimana cara mengaplikasikannya kepada pasien gitu. Nah, untuk CPMK-nya yang dibebankan ya, ini kalian mengetahui definisi patofisiologi, etiologi, tata laksana, dan juga monitoring dari masing-masing penyakit yang sudah ditetapkan topiknya. Kemudian CPMK yang kedua dapat menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif dalam strategi pemilihan terapi yang tepat berbasis bukti atau evidence-based medicine dari suatu penyakit berdasarkan etiologi, patofisnya, gejala klinis yang dialami oleh pasien, kemudian terkait juga dengan hasil diagnosis dokter untuk memaksimalkan outcome terapi. Untuk CPMK yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi DRP dalam pengobatan pasien, menyusun rekomendasi penyelesaian DRP-nya, dan juga menyusun rencana monitoring evaluasi terapi pasien. Ini yang sudah saya spesifikkan ya, CPMK ini saya spesifikkan ke masing-masing penyakit yang akan menjadi topik pembelajaran pada mata kuliah ini. Nah, untuk jadwal kuliahnya. Untuk jadwal yang di sebelah kiri atau yang berwarna biru, ini itu adalah jadwal yang saya tawarkan, jadwal yang perlu dilakukan ya. Ya, sebentar.
Nah, untuk yang warna biru itu adalah topik-topik ya yang tanpa praktisi mengajar, yang tanpa praktisi. Jadi ada 16 tatap muka, sebenarnya sama-sama 16 tatap muka, tetapi kalau yang tanpa praktisi itu ada UTS ya, kemudian ada UAS dan juga ada ujian perbaikan. Dan mungkin juga bisa ada penugasan terstruktur nanti di masing-masing topik. Sedangkan ketika ada praktisi mengajar, maka kontrak kuliahnya itu ada yang berwarna pink, ini adalah diampu oleh dosen di farmasi sendiri ya, sedangkan yang berwarna agak hijau ini itu adalah praktisi nanti yang akan mengisi. Nah, topik pertama itu adalah mengenai depresi ya dan juga kontrak ya itu dengan saya. Kemudian minggu depan itu mengenai ansietas dan juga insomnia itu dengan Bu Adelia. Kemudian topik ketiga itu ada epilepsi, gejala demam, kemudian ada headache dan juga migrain itu dengan Bu Adelia juga. Kemudian ada schizofren dan Parkinson dengan Bu Firda. Ada dry eyes, konjungtivis dan glaukoma dengan Bu Firda juga. Kemudian ada ini dengan Bu Yunita di minggu ke-6. Kemudian minggu ke-7 itu adalah UTS ya. Untuk UTS-nya yang di-UTS-kan ini adalah materi pada minggu pertama sampai minggu ke-6 gitu. Kemudian lanjut ke minggu ke-8 itu ada dermatitis atopik dan juga hiperpigmentasi dengan Bu Yunita. Kemudian dengan luka bakar, luka iris dan gigitan serangga dengan saya, dan juga psoriasis, skabies, dan juga kutil itu juga dengan saya. Kemudian mengenai kanker, semuanya nanti itu dengan praktisi. Gitu. Nah, untuk yang kelas Selasa, kelas A itu kuliahnya tiap hari Jumat ya, 8.50 sampai 10.30. Kemudian kelas B tiap hari Rabu, kelas C tiap hari Kamis. Nah, untuk aturan perkuliahannya, itu kontrak perkuliahannya yang pertama harapan saya kalian datang tepat waktu kecuali ada izin ya dengan toleransi keterlambatan itu adalah 15 menit baik secara offline ataupun online. Kita masih punya jatah daring ya. Daringnya itu kalau nggak salah 30% ini. Kemudian pakainya rapi dan sopan serta berperilaku akademis. Jadi kalau ada yang menerangkan, tolong didengarkan. Kalau misalnya ingin bertanya ya, maka bisa mengacungkan tangan. Tuh. Kemudian harapan saya kalau kuliahnya nanti menggunakan Zoom ya, kameranya bisa on, kemudian raise hand jika ingin bertanya, atau bisa juga nulis di kolom chat. Atau untuk yang nulis di kolom chat itu bisa ketika kalian ada kepentingan, misalnya mau ke toilet, gitu, itu bisa. Terus sinyal internetnya, harapan saya kalian bisa mencari sinyal yang stabil. Untuk kehadiran mahasiswanya itu adalah minimal 75% dari total pertemuan ya. Kemudian ketika ada tugas, kuis ataupun ujian, maka selesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Nih. Nah, di sini untuk ujian tulisnya nanti eh, bobotnya adalah 40% ya dari total penilaian, sedangkan tugas atau PBL-nya itu sebesar 60%. Ini. Pustaka yang saya gunakan, saya menggunakan Dipiro ya, atau juga menggunakan ini farmakoterapi handbook. Ini punyanya yang Wells juga ada Dipiro di situ. Kemudian untuk farmakologinya bebas ya, bisa menggunakan nil, bisa juga menggunakan katsum ya. Dan mungkin nanti ada beberapa cuplikan dari jurnal yang dimasukkan ya dalam topik pembahasan di perkuliahan. Ini mengenai kontrak kuliah, untuk kontrak hardnya, insya Allah akan saya susulkan minggu depan. Nih, jadi nanti minta tolong kepada masing-masing komting ya, masing-masing kelas untuk menandatangani nantinya. Ya, Mas, ke kamar. Apakah ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan. Kipas, belum ada?
Kalau belum ada, saya lanjutkan ke topik depresi ya. Oke, kita masuk ke topik yang depresi ya, atau sering disebut dengan Major Depressive Disorder atau MDD. Nah, definisinya, definisi dari Major Depressive Disorder ini adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami satu atau lebih episode depresi mayor tanpa adanya riwayat episode mania ataupun hipomania. Ini, di mana depresi ini merupakan suatu gangguan psikiatri yang berpengaruh terhadap mood atau suasana hati, kemudian terhadap pikiran, kesehatan fisik, pekerjaan, ataupun hubungan dengan orang lain. Nah, kalau kondisi ini tidak terdiagnosis dan tidak diterapi dengan baik, maka perilakunya ini bisa mendorong pasien atau si penderita tadi itu untuk melakukan bunuh diri. Ini yang memang harus kita perhatikan. Nah, kemudian ini adalah definisi dari mania dan hipomania. Jadi untuk mania dan hipomania ini merupakan gejala dari penyakit bipolar di mana pada saat ada di fase mania ini adalah kondisi atau periode di mana orang ini sangat bersemangat atau moodnya itu sangat baik. Nanti yang membedakan adalah seberapa parah perubahan moodnya ini akan terjadi. Nah, kalau yang mania ini merupakan periode yang severe atau yang paling berat ya, di mana seseorang tadi itu sangat excited ya. Dia sangat bergembira, sangat bersemangat, dan sangat berenergi. Tapi kondisi ini juga nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena ketika pasien itu ada pada kondisi mania ya, maka bisa jadi nanti dia ini eh, salah dalam membuat keputusan yang rasional. Nah, periode mania ini bisa berlangsung ya selama seminggu atau lebih. Kemudian kalau yang hipomania, ini adalah bentuk mania yang lebih ringan, di mana seseorang itu sangat bersemangat dan berenergi. Nah, terkadang keluarga atau orang-orang itu ada yang bisa mendeteksi perubahannya, ada juga yang tidak. Jadi kalau yang hipomania itu nggak terlalu drastis perubahannya. Nanti sebentar lagi ya. Nah, ini ada beberapa gejala episode mayor disorder. Nah, untuk gejala episode dari Mayor Depressive Disorder ini yang pertama adalah ada gejala emosi. Nah, gejala emosinya itu meliputi dia tidak bersemangat dalam kegiatan sehari ya. Kemudian baik itu terkait dengan hobinya ataupun pekerjaan. Jadi misalnya mungkin dia selama ini suka main bola misalnya, dia nanti malah nggak bersemangat ini terkait dengan gejala emosional ini. Kemudian dia biasanya excited dengan pekerjaan tertentu, tiba-tiba dia nggak excited. Kemudian bisa jadi nanti dia sangat sedih sekali, ada perasaan tidak berharga. Kemudian beberapa orang itu juga bisa mengalami halusinasi dan juga pikiran ingin bunuh diri. Ini kalau dari gejala emosionalnya. Kadang ada juga dia merasa nggak berguna, itu juga bisa seperti itu. Kemudian gejala yang kedua, ini terkait dengan gejala fisik ya. Contohnya adalah lelah. Lelahnya ini dia nggak bisa hilang dengan istirahat. Kemudian ada juga keluhannya sakit kepala, kemudian ada gangguan tidur ya, atau mungkin hipersomnia. Jadi kalau hipersomnia itu dia sebenarnya tidurnya itu sudah cukup lama ya, tetapi di siang harinya dia itu masih tetap ngantuk.
Nih, jadi sulit sekali dia terjaga pada siang hari. Kemudian bisa jadi ada penurunan nafsu makan, ada penurunan berat badan ya, otomatis ya, karena dia nafsu makannya turun. Kemudian ada juga gangguan GI tract seperti mungkin dia sering mengalami mual muntah ya, ataupun mungkin nyeri perut ya, serta ada juga di gangguan kardiovaskularnya. Nih. Kemudian gejala yang ketiga terkait dengan gejala kognitif. Misalnya ada gangguan di konsentrasi, kemudian dia juga susah untuk berpikir ya. Ingatannya juga buruk ya, terutama pada hal-hal yang terjadi saat ini, serta bisa jadi dia akan kebingungan. Itu. Kemudian ada juga gangguan gerakan ya, atau yang kita sebut dengan retardasi psikomotor, baik berupa gangguan di pergerakan ataupun gangguan di bicara. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah depresi ini bisa terjadi pada siapa saja. Pada anak-anak, gitu kan ya. Kemudian pada remaja, pada wanita, ataupun pada mereka yang pada usia lanjut. Nah, kalau pada anak-anak, ini biasanya yang terjadi adalah dia bisa apatis ya terhadap lingkungan sekitarnya, atau mungkin dia kesedih, selalu sedih. Sedihnya itu menetap. Dihibur apapun dia nggak bisa nerima, tetap aja dia merasa sedih. Nih. Nah, penyebab depresi ini dia sangat kompleks ya, karena melibatkan multifaktor. Nah, salah satu faktor yang bisa menyebabkan atau mungkin terjadinya depresi ini adalah ada faktor genetik, ada faktor stres, ataupun adanya perubahan di neurotransmitter. Nah, pada pasien dengan gejala depresif ini biasanya menunjukkan adanya perubahan neurotransmitter, yaitu neurotransmitter norepinefrin, serotonin, ataupun dopamin. Nah, ini adalah fungsi neurotransmitter ya, mulai dari norepinefrin, kemudian serotonin, dan juga dopamin ya. Memang pada kondisi tertentu, dia memang dibutuhkan manusia supaya dia itu tetap bisa hidup lah dalam menjalani kehidupan lah. Tapi ketika ini ada gangguan di neurotransmitternya, maka bisa jadi nanti akan terjadi kecemasan ataupun perubahan mood ya, yang bisa mengganggu eh, gaya hidup, kebiasaan atau kualitas hidupnya sehari-hari. Hmm. Nah, untuk patofisiologi dari depresi ini ada beberapa hipotesis ya. Ada hipotesis biogenik amin, ada hipotesis terkait dengan sensitivitas reseptor, terkait juga dengan permisif ataupun disregulasi. Nah, ini yang berdasarkan teori biogenik amin. Jadi, depresi itu menurut teori ini terjadi karena adanya defisiensi dari neurotransmitter norepinefrin, serotonin, dan juga dopamin. Sehingga target pengobatannya adalah menggunakan antidepresan yang bisa meningkatkan kadar NE, kadar 5-HT, ataupun kadar dopamin. Nah, kemudian kalau diterapi dengan obat-obatan tadi, ini biasanya onsetnya itu cukup lama, antara 6 sampai 8 minggu. Kenapa? Padahal sebenarnya obat ini ketika dia diberikan, dia langsung bisa meningkatkan kadar neurotransmitter tersebut. Tapi onsetnya rata-rata pasti lama. Karena apa? Karena dalam tubuh si manusia itu dia ada yang namanya upregulation, ada juga yang namanya downregulation. Jadi ketika kadarnya itu banyak ya, maka nanti jumlah reseptor yang ada itu biasanya lebih sedikit. Kemudian sebagian juga ini ada akan di reuptake lagi supaya nggak berdekatan dengan reseptornya. Gitu. Ini yang menyebabkan kenapa obat-obat antidepresan itu dia pasti akan lama onsetnya. Kemudian yang kedua terkait dengan teori permisif, ini adalah suatu teori di mana kontrol emosi itu terjadi karena adanya keseimbangan antara serotonin dan juga norepinefrin. Di mana serotonin ini memiliki fungsi regulasi terhadap norepinefrin,
yang akan menentukan kondisi emosi seseorang, apakah dia ada pada kondisi depresi atau ada pada kondisi mania. Nah, kondisi depresi terjadi ketika serotoninnya itu sedikit jumlahnya ya, kemudian norepinefrinnya juga sedikit. Itu ada pada kondisi depresi. Tetapi kalau serotoninnya itu sedikit dan norepinefrinnya itu besar atau banyak, maka dia akan ada pada kondisi mania. Nih, tetapi baik teori monoamin ataupun teori permisif ini tidak memuaskan, sehingga diduga ada mekanisme lain yang menyebabkan depresi. Karena apa? Karena antidepresan ini secara cepat dapat meningkatkan neurotransmitter. Nih, sebenarnya ketika obat obat diberikan dia langsung bisa meningkat, tapi ternyata efek obatnya itu lama atau ada delay onset. Kemudian yang kedua, untuk konsentrasi biogenik amin itu tidak selalu berkurang pada seseorang dengan depresi. Terkadang jumlahnya malah lebih tinggi daripada orang normal. Nih. Kemudian beberapa antidepresan itu juga bekerja dengan mekanisme tertentu yang tidak melibatkan peningkatan neurotransmitter sinaптip. Jadi nggak hanya melibatkan serotonin, epinefrin, dan juga dopamin tadi, tapi bisa juga dia yang mekanismenya memblokade substansi P, antagonis CRH, ataupun antagonis reseptor kortikosteroid. Nah, karena adanya ini, maka diduga ada mekanisme lain yang bisa menyebabkan orang ini mengalami depresi. Nah, ini terkait teori selanjutnya itu adalah teori sensitivitas reseptor, di mana depresi ini merupakan hasil perubahan patologis pada reseptor atau adanya stimulasi oleh monoaminnya itu dia sangat sedikit sekali. Ini untuk respons alfa-positif ini kalau stimulasinya itu kurang, maka akan terjadi supersensitivitas atau upregulasi. Sedangkan kalau stimulasinya itu besar, maka akan terjadi desensitasi atau downregulasi. Nah, antidepresan ini dia bisa meningkatkan neurotransmitter, tetapi stimulasi sarafnya itu dia besar. Karena apa? Karena dia akan jatuh ke arah menormalkan kembali saraf yang sebelumnya mengalami supersensitif. Nah, sehingga ini kan butuh waktu nih. Nah, karena butuh waktu tadi itu menjelaskan mengapa kok pada akhirnya efek obat antidepresan ini tidak segera terjadi. Ini kan jumlahnya menurun kan ya neurotransmitter. Sedangkan ini ada upregulasi. Jadi kalau neurotransmitternya itu dia banyak ya, maka reseptornya itu akan lebih sedikit. Sedangkan kalau jumlah neurotransmitternya itu sedikit, maka reseptornya itu akan banyak. Nih, dan proses ini itu merupakan suatu proses homeostasis. Kemudian teori dysregulasi ini adalah teori yang menyebutkan di mana depresi dan penyakit psikiatri lainnya itu disebabkan karena dysregulasi neurotransmitter. Ini baik mulai dari adanya gangguan regulasi atau mekanisme homeostasis, adanya gangguan pada ritme sirkadian, atau adanya gangguan pada sistem regulasi, sehingga ada penundaan kadar neurotransmitter untuk kembali ke baseline awal. Nah, ini adalah genetik dan juga faktor stres terhadap sistem imun, sistem endokrin, ataupun sistem saraf. Nah, di sini yang berkaitan dengan depresi adalah adanya pengaruh genetik dan juga stres ini terhadap central nervous system, di mana ketika adanya perubahan atau perbedaan di kondisi tingkat stres ataupun genetik, itu akan mempengaruhi aktivitas dari neurotransmitter tiga tadi, mulai serotonin, norepinefrin, dan juga dopamin. Di mana ketika bahan-bahan atau neurotransmitter ini ada, nanti akan ada reseptornya. Gitu. Jadi reseptornya tadi bisa meningkat, bisa juga dia jumlahnya ya, ataupun meningkat di sensitivitas reseptornya. Nah, ini adalah gejala klinis pada pasien dengan depresi. Yang pertama ada perasaan tertekan atau depresi.
kemudian hilangnya ketertarikan atau kesenangan terhadap semua aktivitas, adanya perubahan berat badan dan juga nafsu makan ya, juga mengalami insomnia atau hipersomnia, kemunduran psikomotor, kelelahan atau kehilangan energi, perasaan tidak berguna atau bersalah berlebihan, tidak bisa konsentrasi pikir ya, dan daya ingatnya itu bisa menurun, serta adanya pikiran, serta ada juga yang berusaha ingin bunuh diri. Ini. Kalau sudah nyampe ke arah bunuh diri, biasanya dia sudah ada pada tingkat yang severe atau berat. Nah, untuk diagnosisnya ya, depresi ini bisa ditegakkan jika seseorang menunjukkan 5 atau lebih dari gejala MDD tadi, di mana salah satunya adalah perasaan tertekan atau hilangnya ketertarikan terhadap semua aktivitas yang berlangsung dalam periode 2 minggu yang sama dan menunjukkan perubahan dari fungsi sebelumnya. Nah, kemudian gejala depresi tadi itu bisa menyebabkan gangguan klinis yang signifikan, kegagalan sosial, kemudian kegagalan di okupasional atau di pekerjaan, dan juga kegagalan fungsional. Nah, kemudian diagnosa yang ketiga itu gejala yang dialami oleh pasien tadi tidak berhubungan dengan efek psikologis obat-obatan tertentu atau kondisi medis tertentu. Kemudian tidak terdapat episode mania atau hipomania. Nah, ini adalah contoh obat-obatan yang bisa menyebabkan gejala depresi. Ada obat kardiovaskular ya atau obat jantung, ada obat yang akan mempengaruhi sistem saraf pusat, ada obat-obat hormonal, dan juga obat-obatan yang lain seperti antivirus, efavirenz ya, ada interferon, kemudian ada isotretinoin, ada mefloquine, ini obat TB, ada levetiracetam. Ini obat saraf ini, levetiracetam. Nah, untuk diagnosis dari depresi tadi bisa menggunakan Depression Rating Scale. Ini ada beberapa contoh skala yang digunakan untuk mendiagnosis depresi. Ada yang klinik clinician rate, jadi penilaian dari klinisi, ada juga yang penilaiannya berdasarkan pasien sendiri yang menilai dirinya. Untuk yang klinikal ada mulai dari Hamilton Depression Rating Scale, ada Montgomery Asberg Depression Rating Scale. Untuk yang patient rate ada Beck Depression Inventory, ada Patient Health Questionnaire. Kemudian yang kombinasi antara clinician dan juga pasien, ini ada Quick Inventory of Depression Symptomatology. Yang pasien itu ada yang Mood Disorder Questionnaire atau MDQ. Ini. Nah, ini perbandingan skala depresi ya menggunakan berbagai kuesioner tadi. Kalau Hamilton dia depresi ringan kalau kurang dari 8. Yang minim apa yang tidak apa minimal depresinya atau dia tidak mengalami depresi lah kalau jumlahnya itu kurang dari 8. Kemudian mengalami depresi ringan kalau skor tadi itu jumlahnya 8 sampai 15, moderate 16 sampai 27, severe kalau lebih dari 27. Jadi semakin tinggi angka yang dihasilkan berarti kondisi depresinya itu dia semakin berat. Gitu. Nah, kalau untuk di vaskes pertama ini bisa menggunakan yang kuesioner kesehatan pasien yang berjumlah 9 kuesioner. Nih, di mana dari masing-masing jawaban tadi itu ada nilainya. Kemudian nilainya itu akan dijumlah. Kalau skornya kurang dari 10, berarti pasien itu menunjukkan gejala depresi yang minimal. Nih, scoringnya tetap ikut ini yang nih. Tuh. Nah, kemudian untuk terapinya, sasarannya adalah terjadi perubahan biologis atau efek berupa pada perbaikan di moodnya pasien.
Tujuannya apa? Tujuan terapi itu menurunkan gejala depresi serta memfasilitasi pasien untuk kembali ke kondisi normal. Kemudian juga mencegah episode depresi lebih jauh, jadi supaya nggak berkembang ke arah depresi yang lebih parah. Strateginya bisa menggunakan terapi non-farmakologis atau tanpa obat, ataupun bisa menggunakan obat-obatan antidepresan yang berfungsi memodulasi kadar dari neurotransmitter yang ada di otak. Nah, untuk treatment pasien depresi itu ada 3 fase ya. Fase yang pertama itu adalah fase akut ya. Fase akut ini terapinya antara 6 sampai 12 minggu yang bertujuan supaya pasien tadi itu segera mencapai remisi. Kemudian mencegah supaya pasiennya itu tidak bunuh diri dan juga ada perbaikan kualitas hidup pasien. Kalau moodnya ataupun kesenangannya tadi bisa jadi nggak di apa ya, nggak bagus, maka itu harapannya bisa meningkat kualitas hidupnya. Jadi dia moodnya menjadi baik, pekerjaannya bisa terselesaikan. Nah, itu adalah tujuan terapi akut. Kemudian tujuan terapi yang kedua adalah tujuan terapi lanjutan atau fase lanjutan. Ini lama terapinya 4 sampai 9 bulan. Tujuan terapinya mencegah supaya tidak terjadi relapse ketika pasien ini sudah mencapai remisi. Kemudian bisa menghilangkan ya gejala-gejala yang belum terselesaikan, mencegah bunuh diri serta bisa mengembalikan fungsi psikososial pasien ataupun fungsi pekerjaannya. Kemudian untuk fase terapi yang selanjutnya itu adalah untuk fase maintenance. Ini dengan lama terapinya lebih besar sama dengan 1 tahun. Tujuan terapinya untuk mencegah adanya episode baru depresi atau adanya kekambuhan dari kondisi depresinya. Kemudian mencegah supaya nggak terjadi bunuh diri ya pada pasien tadi, serta harapannya tadi pasien ini bisa recovery dalam jangka waktu yang lebih lama terkait dengan moodnya ataupun fungsional dia. Ini sudah ada ya. Ini. Nah, untuk terapi non farmakologisnya bisa melakukan psikoterapi. Nah, ini adalah first line terapi untuk yang depresi ringan sampai berat ya. Biasanya psikoterapi ini juga dikombinasi dengan terapi farmakologi. Kemudian terapi non farmakologi yang kedua ada ECT atau elektrokonvulsif terapi. Ini biasanya dilakukan pada pasien depresi yang berat ya, yang dia tidak merespon obat-obatan antidepresan. Kemudian ada juga terapi vagus nerve stimulasi atau stimulasi nervus vagus dan juga melakukan transcranial magnetic stimulation. Nah, untuk terapi obatnya bisa menggunakan beberapa golongan obat. Ada golongan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Ada juga yang serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Ada penggunaan TCA atau tricyclic antidepresan. Kemudian ada golongan MAO inhibitor ya atau monoamin oksidase inhibitor. Serta terapi lainnya ini ada yang golongan NDRI ya seperti bupropion. Kemudian ada yang norepinephrine serotonin modulator seperti mirtazapin. Ada juga yang serotonin modulator seperti nefazodon atau trazodon. Nah, untuk pemilihan obatnya, ini pertimbangannya ada beberapa faktor tadi ya. Yang pertama, sebenarnya antidepresan ini mempunyai efektivitas yang sama atau yang setara jika diberikan pada dosis yang comparable. Nah, karena tidak bisa mendeteksi antidepresan mana yang paling efektif pada seseorang, maka pemilihan awalnya ini adalah secara empiris. Nih, sehingga ada faktor yang mempengaruhi pemilihan, diantaranya adalah riwayat respon pasien terhadap obat tersebut, riwayat respon keluarganya bagaimana, serta mungkin pada pasien tadi ada penyakit lain atau ada pengobatan lain yang sedang dikonsumsi. Kemudian terkait juga dengan gejala yang ditunjukkan atau dialami pasien, adanya potensi interaksi obat, kemudian profil efek samping dari antidepresan,
kepatuhan pasien, serta biaya pengobatan. Nah, faktor-faktor ini itu akan mempengaruhi antidepresan mana yang cocok atau yang bisa dipilih oleh ya, untuk diberikan kepada pasien. Ini golongan SSRI. Nah, SSRI ini sebenarnya dia lebih efektif daripada placebo serta memiliki efektivitas yang setara dengan antidepresan golongan lain untuk pasien dengan major depressive disorder. Nah, kemudian SSRI ini juga sering digunakan sebagai first line terapi karena dia aman ya dari overdosis dan peningkatan toleransi. Nah, untuk pemilihan agent yang mana yang digunakan ini tergantung dari profil Parkin masing-masing obatnya, profil interaksi, atau juga mungkin pertimbangan biaya. Nah, yang efektivitas paling baik dengan efek samping paling sedikit ya, diantaranya ada escitalopram dan juga ada sertralin. Ini. Nah, SSRI ini dia punya afinitas rendah terhadap reseptor histamin, alfa 1 adrenergik dan juga muskarinik ya, sehingga efek samping antikolinergik dan juga kardiovaskular ini lebih rendah daripada golongan trisiklik antidepresan. Untuk efek samping dari SSRI ini juga biasanya lebih ringan serta durasinya pendek. Ini adalah perbandingan dari beberapa SSRI terkait dengan waktu paruhnya, kemudian waktunya dia mencapai konsentrasi puncak ya dalam plasma, ikatan protein serta bioavailabilitasnya. Nih. Nah, ini terkait dengan efikasi dan juga efek samping ya. Kalau citalopram ini dia punya efek reuptake antagonisnya dengan serotonin. Efek asetilkolinnya nggak ada, tapi dia ada efek sedasi ya. Kemudian efek OH atau ortostatik hipotensi juga nggak ada ya. Cuman dia bisa berpotensi menimbulkan kejang serta ada perubahan konduksi di persarafannya. Biasanya ke arah kardiovaskular ini kalau perubahan konduksi. Ini, ini adalah profil dari beberapa SSRI ya terkait dengan eh, efikasi ataupun efek sampingnya. Untuk dosisnya ini juga macam-macam ya, citalopram. Bisa awalnya 20, kemudian usual dosisnya 20 sampai 40. Juga ada ini. Untuk dosis lebih dari 40 tidak direkomendasikan karena bisa menyebabkan ini beresiko menyebabkan perpanjangan dari interval QT di konduksi atau jantung. Kemudian ini juga ya pasien yang lebih dari 60 tahun dosisnya hanya 20 mg per hari. Escitalopram juga sama, sudah ada komennya per masing-masing sediaan ya ini ya. Kemudian yang kedua ada golongan SNRI atau serotonin norepinefrin reuptake inhibitor. Nih, untuk yang venlafaxine ini bisa menyebabkan hambatan terhadap reuptake serotonin pada dosis rendah dan menyebabkan hambatan reuptake norepinefrin pada dosis yang lebih tinggi. Untuk yang venlafaxine ini memiliki keunggulan atau efektivitas yang lebih tinggi daripada antidepresan lain. Kemudian kalau yang golongan duloxetine ini dia punya hambatan terhadap reuptake eh, serotonin ataupun norepinefrin pada semua dosis. Kemudian ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa SNRI ini bisa meningkatkan respon dengan remisi yang lebih tinggi daripada antidepresan yang lain. Ini juga profil farmakokinetiknya ya. Contoh dari SNRI ada desvenlax, eh, desvenlafaxine, ada duloxetine, ada levomilnacipran, ada yang venlafaxine. Ini terkait dengan efek efikasi dan juga efek sampingnya tadi ya. Ini dosisnya juga ada komennya, nanti kan baca sendiri saja. Kemudian obat golongan yang ketiga ada trisiklik antidepresan.
atau sering disebut dengan TCA. Nah, TCA ini efektif untuk mengobati semua subtipe depresi, tetapi penggunaannya tergeser oleh antidepresan lain yang menunjukkan efektivitas setara, tapi dia lebih aman dari resiko overdosis dan juga dapat lebih ditoleransi efek sampingnya. Ini. Kemudian untuk yang trisiklik antidepresan ini, dia bisa mempengaruhi beberapa neurotransmitter dengan aksi farmakologi yang sangat luas. Termasuk ada efek samping yang bisa terjadi dengan penggunaan trisiklik antidepresan. Salah satunya adalah efek antikolinergik. Ini. Dan efek sampingnya dari TCA ini itu tergantung dosisnya. Jadi semakin tinggi dosisnya, maka efek antikolinergiknya itu juga lebih besar. Ini contoh obatnya ada amitriptilin, ada desipramin, ada doxepin, ada imipramin, dan ada nortriptilin. Ini terkait dengan efikasi dan juga efek samping. Ya, pilih ambil dong. Kemudian obat yang keempat ada monoamin oksidase inhibitor atau MAOI. Nah, MAOI ini bisa meningkatkan konsentrasi norepinefrin, serotonin, dan juga dopamin dalam sinap neuronal melalui menghambat enzim MAO. Nih. Kemudian ini ya, untuk terapi kronis dengan MAOI bisa menyebabkan perubahan sensitivitas reseptor atau adanya downregulasi reseptor beta adrenergik, alfa adrenergik, dan juga serotonergik. Nah, efek samping yang paling sering dari MAOI ini adalah ada hipotensi postural. Nih, untuk yang phenelzin ini lebih besar ya efek samping hipotensinya dibandingkan dengan tranilsipromin. Terus ada juga peningkatan berat badan, penurunan libido, kemudian efek samping sedasi, efek samping stimulasi, demam, ataupun kejang miotonik. Nah, yang perlu diperhatikan kalau menggunakan MAOI, ambil sendiri. Itu atasnya, Mama. Nah, di sini itu yang perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan MAUI ini adalah interaksinya, baik dengan makanan ataupun obat-obatan. Nih, nah ini yang perlu diperhatikan ya untuk pasien yang menggunakan MAUI ya, hati-hati karena dia bisa berinteraksi dengan makanan, diantaranya makanan yang ini ya, eh, hati, kemudian produk keju, yogurt, coklat, kopi, kecap kedelai, kemudian wine atau bir, kemudian ada kismis, sarden, alpukat, MSG, dan juga produk ragi. Itu yang interaksi dengan makanan. Kemudian kalau interaksi dengan obat-obatan, ini bisa dengan asma inhalan ya. Kemudian dextrometorphan, karbamazepin, digongestan, metildopa, levodopa, reserpin ya, atau MAO inhibitor lainnya, ephedrine, epinefrin ya. Ini hati-hati pada pasien bisa terjadi resiko krisis hipertensi. Yang tandanya adalah sakit kepala bagian oksipital, kaku leher, mual muntah, berkeringat, dan tekanan darahnya itu bisa tinggi. Bahkan lebih dari 180/100. Nih, ini contoh obat-obatan golongan MAO inhibitor ya, serta dosisnya ada phenelzin, ada seleginin, ada tranilsipromin ya. Juga ada ini ya, komentar dari per masing-masing obat yang digunakan tersebut. Nah, ini adalah kondisi yang disebut dengan serotonin sindrom atau sindrom serotonin. Nah, di mana untuk obat-obatan antidepresan yang bisa meningkatkan kadar neurotransmitter serotonin itu dia pasti bisa berpotensi menyebabkan sindrom serotonin ini. Nah, untuk gejalanya ya bisa mengalami tremor,
hiperrefleksia, ada klonus, ada agitasi, ada diaforesis ya, atau berkeringat ya, dan juga ada midriasis ini. Ini midriasis ini. Diaforesis berkeringat ya. Bisa juga takikardi ya. Terus ini kondisi tekanan darahnya juga bisa meningkat ya. Terus bisa juga diare ya, karena ada peningkatan apa pergerakan di saluran pencernaan. Ini tremor, jadi kayak gemeter ya. Klonus juga sama di bawah, di bagian kaki, di bagian ekstremitas bawah, ataupun hiperrefleksia tadi juga sama di ekstremitas bawah. Nah, contoh yang bisa menyebabkan sistem serotonin itu adalah adanya interaksi antara SSRI, SNRI, atau mirtazapin dengan MAO inhibitor. Karena dia mekanisme kerjanya sama, dia bisa meningkatkan kadar neurotransmitter serotonin. Untuk obat lain ya, ini contohnya ada bupropion ya, dia tidak punya efek reuptake serotonin, tapi dia bisa menghambat reuptake norepinefrin dan juga dopamin. Untuk yang bupropion ini kontraindikasi pada pasien dengan gangguan makan, seperti pada pasien dengan bulimia, jadi ketika makan dimuntahkan lagi ya, atau pada pasien dengan anoreksia. Kemudian untuk bupropion ini bisa menyebabkan disfungsi seksual yang lebih buruk daripada SSRI. Kemudian ada ini trazodon ya, dan juga nepazodon. Dia memiliki mekanisme dual action terhadap saraf serotonergik sebagai antagonis 5-HT2 dan menghambat reuptake 5-HT. Kemudian trazodon menyebabkan gangguan hambatan terhadap reseptor alfa-1 adrenergik dan juga reseptor histamin ya, sehingga bisa meningkatkan efek samping sedasi ataupun dizziness atau pusing. Itu bisa meningkat efek sampingnya karena hambatan dari reseptor alfa-1 adrenergik dan juga reseptor histamin ya. Kemudian ada mirtazapin ya. Mirtazapin ini bisa meningkatkan aktivitas noradrenergik dan serotoninergik sentral dengan mekanisme antagonis autoreseptor dan heteroreseptor alfa-2 adrenergik presinaps. Kemudian dia juga bisa menghambat ya 5-HT2 ataupun 5-HT3 sehingga bisa menyebabkan efek samping di GI tract dan juga ansietas. Kemudian dia juga bisa menghambat reseptor histamin sehingga ada efek sedasi. Ini contoh obat-obatan tadi ya, berikut dengan dosisnya ya. Kita komentar mengenai dosis maksimumnya itu berapa. Ini terkait juga dengan efek sampingnya ya. Nah, sebenarnya kalau dari algoritma terapinya ya, untuk choice-nya itu awalnya adalah menggunakan SSRI. Nanti dilihat dulu responnya terhadap SSRI itu. Apakah failure atau ada partial respon atau dia ada respon dan ada remisi. Nah, kalau ternyata dia itu failed, maka perlu di switch ke terapi yang lain. Misalnya dari obat lain dari golongan SSRI yang sama atau mungkin dipilihkan golongan yang lain seperti yang non SSRI atau mungkin antidepresan yang lainnya. Gitu. Nih, kemudian kalau memang nanti dia itu sudah ada respon, maka perlu di maintenance pengobatannya selama 4 sampai 9 bulan. Bahkan kalau dibutuhkan itu bisa sampai 1 atau 2 tahun untuk maintenance supaya pada pasien ini dia tidak kambuh lagi. Nah, yang perlu dimonitoring itu adalah mengenai target terapi yang diharapkan. Monitoringnya bisa menggunakan rating scale-nya. Ini. Biasanya improvement itu terjadi setelah mengkonsumsi obat selama 4 sampai 6 minggu. Jadi diberikan kuesioner sebelum dan sesudah. Kalau ternyata responnya tadi itu sudah adekuat ya, maka antidepresannya tetap dilanjutkan dengan dosis tersebut. Nih, kemudian terapinya juga sama, tetap dilanjutkan. Kemudian kalau ternyata pada pasien ini kurang adekuat, ya maka plan-nya itu bisa ditingkatkan dosisnya. Atau kalau ternyata
dia nggak toleransi dengan peningkatan dosis, bisa di-switch ke agen yang lain. Psikoterapinya bisa dipertimbangkan. Nih, kalau misalnya dia juga nggak adekuat, juga sama sih dosisnya dinaikkan atau mungkin diubah ke penggunaan obat yang lain. Nah, untuk penghentian terapi ini bisa dilakukan jika kondisi pasien itu sudah stabil. Yang perlu dipertimbangkan adalah satu, resiko kekambuhan. Yang kedua, frekuensi dan keparahan episode sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan gejala. Depresi setelah remisi persisten, adanya gangguan psikiatri yang lainnya, atau mungkin pilihan pasien. Nah, untuk menghentikan terapi perlu dilakukan tapering down selama beberapa minggu. Setelah di tapering down, lanjut dilakukan monitoring selama 2 bulan pertama. Ini adalah contoh ini sebelum kita melakukan penghentian antidepresan. Pertama mungkin ada efek dari withdrawal syndrome. Nah, biasanya memburuk ya. Ini buruk ya biasanya withdrawalnya pada pasien yang menggunakan paroxetine ataupun menggunakan venlafaxine. Gejalanya bisa jadi bingung, muntah, parestesia, anxiety atau insomnia, dan juga gejala seperti pilek, seperti flu. Untuk onsetnya 36-72 jam dengan durasi 3-7 hari. Nah, untuk tapering schedule atau jadwal tapering off-nya atau penurunan dosisnya, ini macam-macam dari masing-masing obatnya. Misalnya kalau pengguna fluoxetine ini biasanya dia nggak butuh di tapering. Tapi untuk sentralin ini bisa menurunkan 25-50 mg ya setiap 1-2 minggu. Paroxetine juga sama, menurunkan 5-10 mg tiap 1-2 minggu dan seterusnya. Ini. Nah, yang perlu dipertimbangkan di sini itu tetap ada resiko terjadinya relapse depresi setelah obat ini dihentikan dalam waktu 1-6 bulan. Makanya setelah obat dihentikan tetap akan ada tetap dilakukan monitoring evaluasi. Nah, seperti itu. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo silakan diajukan. Silakan, Dek. Cukup jelas? Halo. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Ibu. Belum ada, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya kuliah kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.